Kalau dari semua cerita ini kamu merasa ada yang nyentuh, itu bukan pertanda kamu gagal. Justru itu tanda kamu mulai sadar. Dan kesadaran selalu jadi langkah pertama sebelum perubahan. Ada satu pola aneh yang sering banget kejadian. Penghasilan orang naik, karier kelihatannya aman, umur makin dewasa, tapi kondisi finansialnya ya segitu-segitu aja. Bukan miskin tapi jauh dari kata tenang. Bukan kekurangan uang, tapi selalu merasa uangnya kurang. Dan yang bikin bingung, itu terjadi ke banyak orang yang sebenarnya punya potensi besar buat jadi kaya. Kalau topik ini terasa dekat dengan hidup kamu, klik like dan subscribe dulu. Karena obrolan ini bakal panjang, santai, dan kemungkinan besar nyentil. Gue mau ajak kamu ngobrol pelan-pelan. Anggap aja kita lagi duduk bareng, minum kopi, dan bahas hal yang jarang dibicarakan secara jujur, kesalahan finansial paling umum yang bikin orang susah kaya. Gue mulai dari cerita seorang teman. Sebut aja namanya Raka. Raka ini kerja di perusahaan besar. Gajinya di atas rata-rata, jenjang karirnya jelas, dan kalau dilihat dari luar, hidupnya terlihat aman. HP mahal, nongkrong di tempat bagus, liburan sesekali. Tapi hampir tiap akhir bulan, kalimat yang selalu keluar dari mulutnya sama, gue kok ngerasa capek ya soal uang. Awalnya gue pikir, mungkin dia lagi banyak kebutuhan. Tapi setelah beberapa kali ngobrol, masalah Raka ternyata bukan di kurang uang. Masalahnya ada di cara dia memperlakukan uangnya. Kesalahan pertama yang dia lakuin, dan ini juga kesalahan paling umum. Begitu penghasilan naik, gaya hidup ikut naik. Waktu gajinya naik, standar hidupnya langsung ikut naik. Bukan sedikit, tapi naik drastis. Semua alasan terdengar masuk akal, kerja keras, butuh hiburan, pengen hidup lebih layak. Dan itu nggak salah. Yang jadi masalah adalah ketika setiap tambahan uang langsung habis buat konsumsi, tanpa ada bagian yang benar-benar disimpan atau dikembangkan. Akhirnya mau gaji 5 juta, 10 juta, atau 20 juta, rasanya tetap sama. Tetap nunggu gajian, tetap was-was kalau ada pengeluaran dadakan. Orang yang akhirnya bisa kaya bukan yang hidupnya paling mewah di awal, tapi yang paling kuat menahan diri saat orang lain mulai pamer hasil. Kesalahan kedua, nggak punya sistem keuangan. Raka nggak pernah benar-benar tahu kemana uangnya pergi. Semuanya serba kayaknya. Kayaknya masih cukup. Kayaknya bulan ini aman. Sampai suatu hari saldo tinggal sisa dan dia sendiri bingung uangnya bocor di mana. Tanpa sistem, uang itu bocor halus. Bukan satu pengeluaran besar, tapi puluhan pengeluaran kecil yang nggak pernah dia sadari. Ngopi, jajan, langganan ini itu, diskon impulsif. Padahal ngatur uang itu nggak harus ribet. Yang penting bukan detailnya, tapi konsistensinya. Selama uang nggak punya arah yang jelas, dia akan selalu lari ke hal-hal yang paling gampang, konsumsi. Kesalahan ketiga, ngerasa nabung itu sudah cukup. Banyak orang merasa aman selama masih bisa nabung, padahal kenyataannya nabung tanpa investasi itu seperti jalan di tempat. Uangnya ada, tapi nilainya pelan-pelan dimakan inflasi. Raka baru sadar ini setelah hampir 7 tahun kerja. Selama itu uangnya cuma numpuk di rekening, aman secara angka, tapi kalah cepat sama kenaikan harga hidup. Masalahnya bukan dia telat mulai investasi, masalahnya dia terlalu lama menunda dengan alasan nunggu siap. Nunggu gaji besar, nunggu sisa banyak, nunggu kondisi ideal. Padahal kondisi ideal jarang datang kalau kita cuma nunggu. Kesalahan keempat, terlalu takut salah. Takut rugi, takut salah pilih, takut ketipu. Ketakutan ini bikin banyak orang akhirnya memilih nggak ngapa-ngapain. Dan ironisnya, nggak ngapa-ngapain sering jadi keputusan finansial paling mahal. Raka termasuk tipe ini. Dia ngerasa aman selama uangnya diam. Tapi dia lupa, uang yang diam juga sedang pelan-pelan kehilangan nilai. Belajar finansial itu nggak mungkin tanpa salah. Yang penting bukan menghindari risiko sepenuhnya, tapi belajar mengelolanya. Kesalahan kelima, sibuk kelihatan kaya, tapi lupa jadi kaya beneran. Ini bagian yang agak sensitif tapi jujur. Banyak orang lebih fokus ke tampilan daripada fondasi. Barang mahal, gaya hidup tinggi, tapi semuanya ditopang cicilan. Raka sendiri pernah jujur, capek hidup di fase pura-pura aman. Di luar kelihatan oke, di dalam penuh tekanan. Takut kalau ada kejadian darurat. Takut kalau kehilangan penghasilan. Kaya itu bukan soal apa yang orang lain lihat. Kayak itu soal seberapa tenang hidup kamu saat kamera dimatikan. Kesalahan keenam, pelit ke diri sendiri untuk hal yang benar. Aneh tapi nyata. Banyak orang berani beli barang mahal, tapi ragu keluar uang untuk belajar. Padahal skill adalah mesin penghasil uang jangka panjang. Raka baru mulai berubah saat dia investasi ke dirinya sendiri, ikut pelatihan, upgrade skill, buka peluang baru. Dan di situ dia sadar, penghasilan naik bukan cuma dari kerja lebih keras,
tapi dari kerja lebih bernilai. Kesalahan ketujuh, merasa masih punya banyak waktu. Kalimat nanti aja ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Banyak orang baru serius ngatur keuangan setelah kena masalah. Padahal keuangan itu paling enak diatur saat belum terdesak. Raka beruntung sadar di usia 30-an. Banyak orang baru sadar di usia 40 atau 50 saat ruang geraknya jauh lebih sempit. Pelan-pelan Raka mulai berubah, bukan langsung drastis. Gaya hidupnya diturunin sedikit, pengeluaran mulai dicatat, investasi dimulai dari kecil, fokusnya bergeser dari pamer ke fondasi. 2 tahun kemudian, hidupnya masih sederhana, tapi satu hal yang jelas berubah, kepalanya jauh lebih tenang. Dan menurut gue, itu tanda awal seseorang sedang bergerak ke arah kaya yang sebenarnya. Kalau dari semua cerita ini kamu merasa ada yang nyentuh, itu bukan pertanda kamu gagal, justru itu tanda kamu mulai sadar. Dan kesadaran selalu jadi langkah pertama sebelum perubahan. Kesalahan finansial jarang datang dari satu keputusan besar, biasanya datang dari kebiasaan kecil yang salah diulang bertahun-tahun. Kalau obrolan ini terasa berguna, bantu sebarkan dengan klik like. Subscribe channel ini karena kita bakal terus ngobrol santai soal uang, hidup, dan keputusan-keputusan kecil yang dampaknya besar. Dan tulis di komentar, kesalahan finansial mana yang paling terasa di hidup kamu.